Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, bersyukur kepada Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bersolawat kepada Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah berjumpa lagi di channel YouTube Lutfi Info dan YouTube bersiapapun. Alhamdulillah di siang hari ini tepatnya tanggal 24 Juli 2026. Jadi di siang hari ini alhamdulillah kita melanjutkan video kemarin opening bersama beliau Ustadz Raden Zakaria. Masya Allah, luar biasa. Monggo Ustadz, langsung dilanjut Ustadz episode yang selanjutnya nih. Oke. Kepada pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, la wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Sallallahu ta'ala fil kitabil karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala aidan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innama bu'istu li'utammima makarimal Rawahu al-Bayhaqi. Hadirin pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan kali ini kita ingin melanjutkan di dalam ruang senasib kita yang tentunya bagi yang muslim, ayat yang saya barusan bacakan adalah tentang bagaimana kita sebagai orang yang mengaku punya Tuhan Allah, maka hidupnya harus diperhatikan. Dia harus memperhatikan apa yang dikerjakannya untuk hari esok. Artinya apa? Disinilah kita nanti akan membuat sebuah rencana kerja, rencana hidup. Kalau kita bekerja di sebuah kantor, kita rencana hidup. Kalau di kita ini nanti adalah apa? Rencana kerja, sekarang kita di rencana hidup. Bagaimana caranya? Apa yang direncanakan adalah ayat kedua yang saya sampaikan, yaitu bahwa Allah menciptakan jin dan manusia adalah untuk beribadah. Tapi bagaimana cara ibadahnya? Bagi orang muslim khususnya, yaitu satu paket ibadah. Saat kita habluminallah dalam rangka menjalin hubungan yang harmonis dengan sang Khalik, bahwa bukti daripada kita menyembah Allah, maka habluminannasnya harus linear. Para pemirsa, ya harus linear. Saat sholat rapat soft, maka saat keluar dari masjid dalam rangka hablum minannas harus tetap rapat soft. Nah, ruang senasib kita ini adalah bidang ekonomi, ya, pemirsa. Jadi yang kita bahas ke depan itu adalah memang konteks ekonomi yang kemudian tidak hanya sekedar kalau di kita di ruang ini, ruang senasib ini hanya ini Mas Vivi, hanya konsep-konsep, tapi yang paling penting nanti jangan lupa ada agenda offline, jangan lupa. Kemudian terkait dengan ekonomi sebetulnya apa diri para pemirsa? Apa sebetulnya? Yaitu terkait dengan nasib siapa? Nasibnya semua rakyat Indonesia, mulai dari rakyat kecil, pegawai, karyawan, tukang, dan lain sebagainya, jualan bakso seperti di tempat kita sekarang lagi makan bakso, ya toh? Atau termasuk pengusaha kecil besar, status sosial kaya miskin, terus kemudian juga para pejabat maupun dari tingkat RT sampai presiden pun, ayo kita kalau mau menjalankan sistem ekonomi yang sampai hari ini. Hari ini tepat Mas Vivi, kita kan bulan depan sudah memperingati kemerdekaan kita yang ke-81. Iya. Tapi secara sistem ekonomi kita belum merdeka. Belum. Carut-marut seperti ini adalah bukan salah siapa ya. Jadi podcast kita jangan menyalahkan siapa-siapa, itu salah kita semua. Ayo kalau mau bahwa di awal sudah saya sampaikan kan yang pertama bahwa berlaku orang yang di Indonesia NKRI yang pertama punya Tuhan harus yang gitu kan ya.
harus berkeadilan, kemudian bersatu, ya, kemudian ada wakil-wakilnya untuk melaksanakan pemerintahan, ya, mulai pimpinan DPR, legislatif, yudikatif, eksekutif, kan begitu kan ya. Terus kemudian dari sisi apa, mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sila kelima. Hari ini kita bahas itu. Apa garis besarnya? Ya, mohon maaf para pakar ilmu ekonomi, ya, saya persingkat terkait dengan ekonomi, tidak terkait dengan sumber daya yang terbatas masing-masing kita. Sumber daya yang terbatas, tapi ibarat kebutuhan yang terbatas. Bagaimana sumber daya yang terbatas bisa memenuhi kebutuhan yang terbatas? Maka bagi orang yang punya Tuhan, mengaku punya Tuhan, khusus yang Muslim, maka dasarnya harus petunjuk dari Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu, jadi bukan dari otak saya atau saya keminter, bukan, Mas. Bukan dari saya. Semua tinggal baca. Ya. 2 pusaka warisan Rasulullah. Ya. Taraktu fikum amroini lan tadilu mata masak bihima kitab Allah wa sunnata Rasulih. Jadi aku tinggalkan 2 pusaka. Jika kalian berpegang teguh kepada keduanya, maka kalian tidak akan tersesat selamanya. Mungkin tersesat, gitu ya. Ini ya, sudah saya awali perbincangan kita yang kita awali ya. Ini semua untuk siapa saja. Anda mau bersuku apa saja, mau agama apa saja, pasti sesuai. Gitu. Pasti siapapun boleh masuk. Boleh masuk, silakan. Ayo, kalau ngaku warga negara, punya KTP, kemudian punya agama. Lihat saja. Nanti kita diskusi, lalu kita wujudkan bersama. Begitu. Ya, jadi itu nanti sebelum. Cuman karena saya saat ini beragama Islam, maka sudah saya sampaikan di awal bahwa semua dasarnya adalah dari Al-Quran dan Sunnah. Yang beragama yang selain Islam ya silahkan, kan pasti nggak mungkin ada perintah untuk bertengkar, perintah ini nggak ada, kan gitu kan ya. Jadi cocok. Dan ini sesuai dengan bagaimana Rasulullah perjalanan dari Mekah ke Madinah. Tapi sebelum Madinah namanya Yasrib. Bertengkar, sedolim, macam-macam orang. Rasulullah hadir, akhirnya di Madinah. Di sana kondisinya bagi saya, menurut saya adalah seperti layaknya NKRI. Di sana ada Muslim, ada 2, Ansor dan Muhajirin. Terus kemudian ada orang musyrik, ada Yahudi, ada dan macam-macam. Saya kira identik. Tapi jadi berarti hadirnya Rasulullah langsung berubah. Ratusan tahun meter setelah 2 tahun Rasulullah selesai. Kenapa? Rasulullah berarti ceritalan kita tuh ahli semuanya. Ahli bidang politik, ahli hukum, ahli ekonomi, ahli pemerintahan, ketatanegaraan, sudah ahli perang, mau apa ngajak perang model apa ya iso kan begitu kan ya. Anggotanya kan begitu Pak. Nah, inilah yang untuk itu kita ini kan ruang senasib kita itu kan akan mengupas masalah. Kan gitu. Masalahnya apa? Yang saya ceritakan tadi kok belum terwujud sampai hampir 81 tahun bulan depan. Ya, bulan depan. Apa sebetulnya yang terjadi? Nah, kita cek dulu, kita kupas dulu masalahnya. Ya. Ngupasnya apa? Ekonomi di masa jahiliyah. Sebelum Rasulullah hadir. Apa? Mulai nabi-nabi. Sistem ekonomi yang bagaimana? Yang saya tahu adalah ya, bahwa ekonomi di masa jahiliyah itu yang ya itu adalah yang pertama adalah individualis, ego. Jadi umat ini ya manusia ini ego semua. Pada ego semua. Oh, ego pokoknya bau kepalanya sendiri-sendiri. Kemudian menghalalkan segala cara. Berikutnya adalah kejam dan serakah. Dan siapa kuat dia menang. Contohnya tidak ada loh ya. Siapa saja kita baca di sejarah ya. Fir'aun, Korun, siapa lagi? Abu Jahal, sudah macam-macam itu sudah. Ini apakah hari ini apa yang saya sebutkan tadi ada di Indonesia? Ego, menghalalkan segala cara, kejam dan serakah, siapa kuat dia menang. Terjadi enggak?
sudah banyak terjadi. Nah iya, masa Indonesia ini kan berkat rahmat Allah kok jadi kembali ke jahiliyah gitu loh ya. Oh, iya. Tapi nggak boleh nyalahkan siapa-siapa loh ya. Salah kita semua. Ayo Jadi kita harus kembali. perbaiki Kita perbaiki bersama. sistemnya. Enggak ada. Kalau bentrok terus, Anda siapa sebetulnya kok ngajak bentrok terus gitu loh. Gitu. Kalau bertengkar terus berarti nggak ada menemukan titik masalah. Enggak ada. Suka. Siapa yang suka? Kan? Yang suka ini loh, yang waktu makhluk ini disuruh sujud pada Adam. Itu yang paling suka deh. Wah, itu Iblis lana lainnya. Aku dibuat dari api, oh tokok tanah. Kan itu ajaran seperti itu. Gitu. Dari awal sudah ada. Dan dia minta dipanjangkan umurnya sampai hari kiamat. Itu ego itu. Loh. Jangan cari pengikut terus, Iya. cari pengikut kan gitu. Jadi sekali lagi, kalau hari-hari ini di kita, di negara kesatuan Republik Indonesia ini berkat rahmat Allah, tapi ada yang masih individualis, ego, menghalalkan segala cara, kejam dan serakah, kemudian siapa kuat dia menang. Mas Lutfi tadi bilang kok masih ada, di Indonesia kok ada. Masih ada. Ya gitu loh, berarti ilmunya apa yang dipakai gitu loh. Ini, dari sisi ekonomi yang dipakai ini rumusnya. Mencari keuntungan setinggi-tingginya dengan biaya yang serendah. Bagi yang muslim ini bukan hadis ya. Karena begitu mas. Iya. Guyoninya. Jadi kita ini sedang, itulah kapitalisme. Itulah singkat kata kapitalisme. Maka yang hari ini yang diperlukan kita offline. Para pakar, para aktivis dan sebagainya, ayo kumpul. Apa? Sing angel, sing sulit, caranya. Caranya. Yang sulit itu caranya bagaimana. Nah, karena latar belakang saya juga ekonomi dan sebagainya, apalagi di tempat ini. Coba, apakah bakso Jawa ini, coba nanti ditanya pada pemiliknya. Pernah, apakah untung terus? Gitu loh ya. Apakah pernah rugi, pernah musibah, dan semua. Siapa yang, itulah ciri khas bangsa kita nanti, kita enyahkan sistem kapitalisme menjadi sistem gotong royong yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia. Jadi kita semua hari ini sedang menghadapi musuh. Di mana letak musuh? Siapa ya? Mulai dari rakyat sampai pemimpin sampai orang kaya, orang miskin, musuhnya di mana? Dari sisi ekonomi. Gimana? Duduk mana nih sekarang? Di mana? Di otak kita masing-masing. Sejak kecil sampai kita sekolah setinggi apapun, ini harus kita bongkar, harus kita usir musuh itu. Saya ngomong begini, saya pernah mengusir otak saya dari sistem yang menjajah itu. Ayo kita kembali pada sistem, pada ideologi, ya. Berkat rahmat Allah diwariskan oleh para pendiri bangsa, ya, siapa saja. Nggak usah ngunggul-ngunggul ngasih tidak, semua sudah diwariskan oleh buyut kita, ya, dengan ideologinya Pancasila untuk mewujudkan sebuah ekonomi gotong royong bisa tinggal baca. Cara pelaksanaan juga sudah ada undang-undang dasar Pak. Dan semua itulah nanti materi kita offline. Yang paling penting adalah bagi orang Islam cara membuat planning, bagaimana cara mengerjakannya, kemudian bagaimana operasionalnya dan sebagainya, diingatkan oleh Allah. Dalam surat As-Saff ayat 4. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffan ka'annahum bunyanun marsus. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang sungguh-sungguh berjihad ya di jalan Allah dalam barisan yang teratur. Bagaikan bangunan yang tersusun kokoh. Ayo coba. Inilah profesionalitas. Hari-hari ini kita dalam barisan yang teratur. Ya karena rumusnya kita. Rumusnya aja. Ego. Ya. Menghalalkan segala cara. Kan gitu. Dan seterusnya tadi ada 4 tadi minimal. Kan begitu. Para ahli insya Allah lah. Lebih. Apalagi yang buat buku-buku itu sudah komplit semua lah. Tinggal itu. Terus kemudian digarisbawahi oleh Rasulullah SAW dalam sabda. Inna Allah yuhibbu idza amila ahadukum amala an yutqina. Jadi
Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang mengerjakan satu pekerjaan dilakukan dengan cara-cara itqan, yakinah, atau katanya kiai saya, yes, pokoknya profesional. Jadi itu ya, ya. Nanti materi kita ekonomi itu harus diusir prinsip kapitalisme menjadi prinsip Indonesia, karena Indonesia adalah berkat rahmat Allah yang saya sebutkan bagi orang muslim itu tadi. Dan harus dikaitkan profesional. Bagaimana caranya mengerjakan? Itulah para pemirsa, ayo gabung yang di Malang, silakan. Ya. Kalau ada yang di mana ya, khususnya di Malang dulu, di Malang dulu aja, nggak apa-apa. Besok kita juga, saya sudah jalan nanti di Dinoyo ya, kita ada timnya sudah ada, tinggal nanti kita berbagi. Dan ini harus, nggak bisa kita jalan sendiri, nggak bisa, harus semuanya mulai dari yang nanti kita jelaskan di offline, gitu ya, maksudnya ya. Jadi ini sedikit pemancing ya, saya kira ini hadirin sekalian, podcast kita ini insya Allah dalam rangka untuk ini memancing logika berpikir kita dalam berbangsa dan pergaulan berbangsa dan negara, untuk menghadapi tantangan hidup ke depan. Bukan untuk saya, tua itu. Untuk anak-anak cucu kita, masa tega kita, ya, anak Mas Sufi juga masih kecil seperti itu, gede ini seperti itu. Dan orang-orang yang saat ini sedang memirsa podcast kita, cobalah apa yang saya sampaikan tadi. Tentunya ya kurang lebihnya seperti itu. Bagi para pakar, ayo dibenahi, kan begitu. Jadi untuk itu kemudian nanti ada sarasian lah di offline itu kita untuk menjalin komunitas yang profesional, tapi untuk action, ya, bukan untuk diskusi, untuk hanya ngobrol, apalagi nyalah-nyalahkan orang. Berarti harus aksi saja. Aksi dan harus didukung oleh semuanya. Ya. Apakah Anda orang miskin, namanya aja gotong royong saja. Ekonominya gotong royong, biasanya untuk mengusir penjajah itu tadi. Secara ekonomi adalah ekonomi kapitalis. Saya kira ini Mas Duki sedikit saja ya. Nanti kita lanjut. Kita besok ke offline. Oke, ke offline nanti di Noyo. Ya, setelah itu pemirsa, ya, monggo kalau tertarik dengan ini dan empati kepada anak cucu kita ke depan, yuklah. Tidak usah memikirkan ini dan sebagainya. Cara Jawa ini ngogek, nggak usah. Kumpul, ayo ngomongin ya apa lek wani. Jadi itu pemirsa, dari saya kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, jadi seperti itu teman-teman semua yang menonton channel YouTube ini. Jadi siapapun boleh ikut secara khususnya ya diutamakan secara offline. Jadi kita harus kumpul, siapapun agamanya, siapapun sukunya, kita tidak melihat itu. Tapi poinnya paling penting adalah karena beliau dan saya pribadi sebagai muslim, rujukannya adalah Al-Quran dan hadis. Teman-teman semua, ayo kita harus rapatkan soft, kita harus gotong royong. Namanya aja ekonomi gotong royong. Kalau kita jalan sendiri-sendiri kan tidak akan bisa. Itu saja, kita lanjut, sambung besok lagi, mungkin 2 hari lagi kita akan menayangkan yang program yang Ustaz sampaikan ini sudah berjalan. Sebelumnya sudah berjalan, alhamdulillah saja sudah berjalan. Ya, masih baru memulai membentuk tim. Yes. Dan ini ibu-ibu. Khusus ibu-ibu saja. Jadi gitu saja kurang lebihnya. Saya minta maaf. Ilaliko fi amalillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.